Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhat Hukum, selamat bertemu kembali dengan saya Ismail Marzuki dalam YouTube channel Curhat Hukum Ismail Marzuki. Materi kali ini adalah mengenai seri hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan hukum positif di Indonesia, yaitu antara lain berdasarkan kompilasi hukum Islam. Sebelum kami melanjutkan materi ini, mohon kesediaan sahabat Curhat Hukum untuk like, subscribe, komen, dan share di bawah ini. Terima kasih. Sahabat Curhat Hukum, pada kali ini materi yang akan kami sampaikan adalah mengenai harta warisan. Berbicara mengenai pewarisan, maka berkaitan dengan kematian dan harta. Lalu, harta yang mana yang dapat dibagikan kepada ahli waris? Yang pertama adalah yang dimaksud dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Itu adalah harta peninggalan. Nah, harta peninggalan ini masih bersifat umum dan belum masuk kepada harta yang akan dibagikan kepada ahli waris. Lalu selain harta peninggalan, yang kedua adalah yang disebut dengan harta waris. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat. Sahabat Curhat Hukum, berikut adalah unsur-unsur dari harta waris. Yang pertama adalah bahwa harta waris itu terdiri dari harta bawaan ditambah dengan separuh dari harta bersama dikurangi keperluan pewaris selama sakit, biaya pengurusan jenazah, utang, dan pemberian kerabat. Tadi saya sampaikan tentang harta bawaan. Apa yang dimaksud dengan harta bawaan? Harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami istri sebelum terjadinya perkawinan. Ya. Jadi harta bawaan adalah harta bawaan dari masing-masing suami dan istri sebelum terjadinya perkawinan. Nah, di samping harta bawaan dalam hukum juga dikenal dengan yang namanya harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta ini bisa juga dikualifikasikan sebagai harta bawaan karena hadiah maupun warisan bukan merupakan hasil dari usaha atau pekerjaan yang dilakukan suami atau istri atau secara bersama-sama pada saat perkawinan berlangsung. Yang berikutnya adalah selain harta bawaan ada yang namanya harta bersama. Apa itu harta bersama? Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang kemudian menjadi harta bersama. Apabila terjadi cerai karena kematian, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sedangkan separuhnya lagi menjadi bagian dari harta pewarisan. Ya. Jadi, sahabat Curhat Hukum, jika misalnya ada sepasang suami istri dengan dua orang anak, yaitu laki-laki dan perempuan misalnya, maka jika suami wafat, ya, sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dihitung sebenarnya berapa bagian harta waris tersebut. Setelah diketahui harta waris, maka harta waris harus dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing. Yang dimaksud dibagikan adalah bahwa masing-masing ahli waris sudah mengetahui dan menerima bagian warisan masing-masing, meskipun secara fisik harta waris masih digunakan secara bersama-sama. Meskipun di rumah tersebut masih ada istri atau jandanya dan anak-anak, rumah tersebut sudah beralih menjadi harta warisan yang menjadi hak istri dan anak-anak. Nah, sahabat Curhat Hukum, dalam skema yang berikut ini,
dapat saya sampaikan bahwa ketika suami dan istri ya, menikah, ada yang namanya harta bawaan. Setelah mereka menikah, ya, lalu mereka mempunyai penghasilan, mempunyai harta, maka harta itu menjadi harta bersama. Di mana dalam hal ini 50% adalah menjadi hak suami dan 50% menjadi hak istri. Nah, untuk harta bersama ini, ya, jika suami wafat, ya, maka harta bersama yang 50% yang merupakan hak suami menjadi harta waris. Begitu juga dengan harta bawaan suami menjadi harta waris untuk nanti dibagikan kepada ahli waris. Sedangkan 50% harta istri bagian dari harta bersama tetap menjadi harta istri. Demikian juga dengan harta bawaan istri. Nah, demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.